Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Tarot. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk melihat apa sih yang dia lakukan saat kau tidak bersamanya. Ya, mungkin saat kalian terpisah, mungkin saat dia di sini tidak bersama kamu, apa yang dia lakukan. Ya, mari kita lihat. Seperti biasa, saya tarik beberapa kartu untuk melihat energi kamu terlebih dahulu. Pastikan kamu ada dalam pembacaan ini. Ya, kalau rasanya nggak ada energi kamu, jangan kamu paksakan. Nanti nggak cocok pula nantinya. Oke, kita tarik beberapa kartu untuk melihat energi kamu terlebih dahulu. Kartu pertama, The Mice. Buat teman-teman yang suka di sini khawatiran, suka di sini kadang hal kecil bisa jadi kepikiran buat kamu. Yang overthink membuat kamu khawatir, membuat kamu gelisah. Ya, pada saat di sini kamu merasakan ada sesuatu permasalahan, gitu. Jadinya overthink. Walaupun permasalahan itu nggak terlalu besar sih, ya, tapi kamu malah jadi kuat kepikiran akan hal itu. Yang kedua, ada gambar di sini buat kamu yang ketika ada masalah, ketika ada konflik, ketika ada terjadi kesalahpahaman, kamu bakal di sini mencoba untuk mencari cara, ya, agar bisa meluruskan kejadian tersebut. Dengan cara apa? Pertama, mungkin jika kamu salah paham, boleh pertama kamu marah, kamu pergi, merajuk, tetapi kamu tetap mencari kebenarannya. Itu ya, arti kartu The Owl. Orang yang di sini mencoba untuk menganalisa situasi, mempelajari keadaan, memastikan apakah yang kamu dengar itu sesuai dengan kejadian sebenarnya. Gitu. Berikutnya ada gambaran buat kamu. Yang di sini kamu pandai menghargai hobi pasangan kamu, partner kamu, teman kamu, menghargai perjuangan mereka, menghargai diri kamu. Ya, itu dimaksudkan oleh kartu The Bucket. Kalau kamu merasakan ada energi seperti itu dalam diri kamu, berarti ini pembacaan buat kamu nih. Buat kamu mungkin di sini lebih identik, lebih dominan, lebih aktif, ya, lebih. Kartu The Gentleman ini bisa berarti tentang orang yang memiliki energi maskulin, lebih mengutamakan pemikirannya dia. Ya, kamu lebih mengutamakan pemikiran yang logis. Terkadang ketika kamu melihat yang sebenarnya, apa yang kamu lihat itulah yang kamu di sini logikakan langsung. Gitu. Jadi orang dan kartu The Gentleman ini mereka percaya dengan apa yang mereka lihat. Ya, ketika mendengarkan omongan dari orang mereka nggak terlalu percaya. Ya, tetapi kalau dia udah melihat, ketika dia udah mengetahui dari matanya sendiri atau mendengar kata-katanya dari orang itu langsung, ya, dia bakalan di sini langsung percaya. Ya, itu biasanya orang dengan kartu The Gentleman. Berikutnya ada gambaran kartu The Snake. Ya, kalau rasanya dia udah mengetahui, rasanya di sini udah dibohongi, dia udah tahu nih ternyata memang benar. Ada gambaran juga di sini mungkin dikhianati, dia bakal menjadi sosok yang dingin. Dia nggak takut apa-apa, dia bakalan di sini memilih ya udah selesaikan hubungan ini. Walaupun apa, walaupun dia terluka, walaupun dia nanti kepikiran, walaupun di sini ada gambaran dia belum bisa lepas, masih stalking juga, ya. Tapi menurut dia ini adalah pemikiran yang paling logis, pemikiran yang paling masuk akal. Ya udah pergi, walaupun di sini dia juga ada gambaran tersakiti. Ya, apakah di sini ada energi kamu seperti itu? Kalau ada berarti ini pembacaan buat kamu nih. Mari kita lihat. Untuk zodiaknya, energi yang lebih dominan itu ada Libra, kemudian ada Aquarius, lalu ada kartu The Bucket. Kartu The Bucket ini Sagittarius. Kemudian ada gambaran kartu The Gentleman, Aries ya kartu ini. Kemudian ada kartu Cancer, The Snake. Ya, energinya lebih kuat ke arah zodiak yang telah saya bacakan. Tetapi selama kalian merasakan, bang, ini energi saya banget nih, berarti ini pembacaan buat kamu. Walaupun zodiak kamu nggak ada disebutkan, ya, karena memang di sini ada beberapa zodiak yang hanya dilambangkan oleh satu kartu, oleh dua kartu, gitu. Ya, contohnya si Virgo hanya kartu The Lily. Ya, tentunya Pak, makin sedikit kemungkinan dia muncul di sini nama zodiaknya. Tetapi ingat, selama kalian merasakan koneksinya, energinya, berarti ini pembacaan buat kamu. Oke, kita lanjutkan di sini untuk melihat apa sih yang dia lakukan saat kau tidak bersama dirinya. Ya, mungkin kita juga lihat energinya terlebih dahulu agar kalian lebih yakin, lebih pasti bahwasanya kartu ini mengatakan kepada orang yang tepat, gitu ya. Mari kita lihat beberapa kartu terlebih dahulu. Kartu pertama, ada kartu gambaran The House, The Home, kartu rumah. Orang ini terbuka, kadang tertutup. Tergantung juga di sini mungkin permasalahan yang sedang dialami, pemikiran yang ada dalam pikiran dia. Ya, kartu The House biasanya identik seperti itu. Kalau dia udah merasa nyaman, kalau dia lagi mood, ya udah dia terbuka, dia bakal cerita. Tapi kadang kalau dia lagi pusing, lagi di sini nggak mood untuk cerita, dia bakal pendam.
gitu. Orang yang seperti ini biasanya sering mengecoh kita. Terkadang kita udah yakin, ya orang ini terbuka sama kita, udah cerita terus sama kita. Tetapi ternyata ketika dia ada masalah, ketika dia kuat, di sini pusingnya dia bakal tertutup. Kita nggak sadar gitu. Ya, bagaimana menyadarinya, Bang? Dengan cara di sini kamu coba rasakan dengan perasaan kamu juga. Ya, selain kamu lihat dengan mata kamu, coba kamu lihat juga dari kata dia, dari nada dia berbicara, apakah di sini seperti biasanya atau enggak. Gitu ya. Berikutnya ada gambaran kartu The Coffin. Orang ini kalau udah kecewa, udah sedih, udah di sini ada gambarannya pernah jatuh, dia bakalan ingat. Ya, bakalan terkenang terus di pemikiran dia. Walaupun apa, walaupun dia mungkin udah ada gambaran dia udah memaafkan, dia udah di sini gimana ya? Menerima lah kesalahan tersebut, udah ikhlas memaafkan, tetapi dia tetap ingat nih apa yang pernah terjadi di sini. Gitu. Berikutnya ada gambaran kartu The Fish. Orang ini tetapi kalau kamu bisa meng-treat dia dengan benar, dengan di sini menghargai dia, dia bakalan di sini juga menghargai kamu. Dia bakalan di sini juga berjalan apapun kondisinya sama kamu. Gitu. Ya. Lalu ada gambaran kartu The Mountain. Orang ini juga bisa bersifat seperti dia lebih dominan. Dia dominan, dia juga di sini gengsian, dia juga di sini harga egonya sedikit tinggi juga. Kartu The Mountain ini biasanya seperti itu nih. Ya. Lalu ada gambaran kartu The Sun. Tapi dia orangnya ceria. Ya, dia orang yang ceria, dia orang ada gambaran selalu berusaha untuk terlihat baik-baik aja. Dia ada gambaran di sini berusaha untuk menyebarkan energi positif lah kepada orang-orang di sekitaran dia. Ya. Lengkap nih kartu The House sama kartu The Mountain. Yang ini bisa tertutup, bisa terbuka. Dan satu lagi dia di sini ketika dia mungkin sedih, ketika dia marah, dia berusaha untuk nggak terlalu kelihatan karena dia malu. Karena dia gengsi gitu, untuk terlihat marah, untuk terlihat malu gitu. Ada gambarnya seperti itu. Ya, apakah ini adalah gambaran orang yang kamu maksudkan, teman-teman? Sesuaikan energinya. Untuk zodiaknya, yang pertama ada gambaran kartu Cancer, kedua ada kartu Scorpio, lalu ada kartu Taurus, kemudian ada kartu Aries, ada kartu Leo. Ya, jadi di sini partner kamu ini mungkin lebih kuat ke arah energinya itu yang telah saya sebutkan. Tetapi selama kamu merasakan, Bang, ini cocok banget nih, Bang, sama dia. Memang dia banget nih, kenapa nggak Abang bacakan? Nggak apa-apa, dia masuk juga dalam pembacaan ini. Gitu. Ya, jadi apa yang dia lakukan ketika kamu tidak bersama dia? Ya, entahkah kalian di sini sedang terpisah, entahkah di sini saat kalian tidak bersama. Ya, jadi di sini saya melihat ada gambaran dia mengenang hubungan yang telah terjadi di antara kalian. Ya, contoh, ketika kamu ada masalah, ketika sedang terjadi konflik di antara kalian berdua, ketika kalian tidak bersama, dia mengenang akan hal ini. Terulang kembali bayang-bayang ini. Wah, hubunganku saat ini sedang ada masalah. Wah, hubunganku saat ini tidak baik-baik aja, kata dia. Gitu. Tapi dia berusaha di sini untuk tetap, ya udahlah, jalani aja lah dulu. Ya, walaupun dia saat ini terpisah dari kamu, dia saat ini tidak bersama kamu, ya apapun kondisi kalian, status kalian sekarang, ya ada gambaran dia masih terkenang saat dia bekerja, saat dia cerita sama temennya, ya ketika dia duduk sebentar menung langsung terbayang akan hal ini. Tetapi dia berusaha untuk berjalan aja ke depan. Gitu. Ya, walau ada gambaran di sini, hal ini mengganjal dia nih. Ya, hal ini yang membuat dia nih nggak plong pemikiran dia. Karena dia terpikirkan hubungan kalian. Kalau saat ini kalian nggak ada permasalahan, dia memikirkan hubungannya sama kamu. Ya, apakah di sini bagaimana ya kita masuk ke jenjang berikutnya? Bagaimana ya hubungan ini akan menjadi lebih baik? Dan terpikir akan hal itu. Ya, dia berusaha untuk terlihat baik-baik aja, berjalan ke depan, tapi nggak dapat dipungkiri ini yang membuat pemikirannya sedikit terganggu juga ya. Ada yang mengganjal di pemikiran dia, tetapi dia berusaha untuk terlihat baik-baik aja. Ya, berusaha untuk terlihat nggak ada masalah. Jadi mungkin ini saat ini kalian sedang konflik, saat ini juga mungkin sebagian dari kalian udah putus sama orang ini. Ketika kamu jumpa sama dia, ketika dia di sini kamu lihat, wah dia nggak ada masalah, Bang, dia ini kayaknya nggak ada rasa nyesal, sedih, nggak ada merasa bagian gini. Ada, tapi dia pandai menyembunyikannya karena dia memang tipenya di sini suka gengsi. Dia di sini tipenya malu, gitu. Dia ingin terlihat baik-baik aja. Malu dong ketika, Bang, mantan saya mengetahui bahwasannya saya kehilangan dia. Saya di sini menyesal, gitu. Terkadang ada beberapa orang tipenya seperti itu. Dia ingin di sini membuktikan bahwasanya aku ketika lepas dari kamu aku baik-baik aja. Kebanyakan seperti itu.
Ya, tak dapat dipungkiri, tapi ketika dia tidak bersama kamu, dia memikirkan hubungan ini terus. Walaupun dia berusaha untuk terlihat baik-baik aja, jalani aja lah. Dia tetap di sini, tak bisa lepas dari bayang-bayang ini. Gitu. Ya, mungkin kita lihat, tarik beberapa kartu. Ya, di kala pertemuan apapun, ya dia teringat di sini akan ketika kalian bertemu, terjadi konflik, terjadi kesalahpahaman, belum selesai. Mungkin saat ini juga kalian belum ada keinginan untuk berkomunikasi lagi, ataupun memang udah putus komunikasi, dia akan terkenang terus akan hal itu. Ya, dimanapun kondisinya saat bersama teman, seperti saya katakan tadi. Berikutnya ada gambaran dia galau nih, gambarannya ada kartu The Cloud. Ya, kartu The Cloud ini biasanya identik tentang kegalauan. Ya, ada di sini seperti perasaan sendu melo di dalam dirinya dia ketika mengingat akan hal ini. Oleh karena itu, wah ini kalau aku terus-terusan bayangkan memikirkan hal ini, aku jadi galau nih, katanya dia. Ya, seperti saya katakan, kalau hubungan kalian nggak ada masalah, dia memikirkan nih tentang keberlangsungan hubungan kalian. Buat teman-teman, terutama nih buat teman-teman yang udah ingin naik ke jenjang berikutnya, ke pernikahan contohnya. Dia memikirkan bagaimana ya cara di sini membiayakan ini, mencari uang untuk biaya pernikahan. Dia memikirkan akan hal itu. Jadi galau. Ya, tapi dia memutuskan udah jalani aja lah daripada nanti gara-gara kegalauan ini malah pekerjaanku terganggu, katanya dia. Dia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan. Itu yang terpendam di dalam hatinya saat ini. Ya, itu yang mengganggu, yang terbesit di dalam hatinya saat ini, saat tidak bersama kamu, saat di sini kamu jauh dari dirinya gitu. Ya, perasaannya dalam nih. Ya, dia pendam, tapi hal ini sangat dalam di dalam perasaannya itu. Gitu. Hal ini sangat bisa dikatakan penting di dalam perasaannya itu. Lalu ada gambar kartu. Nih, apapun kondisi kalian, ya udah putus, masih bersama, saat ini ada konflik, ya ada gambar dia masih ada bumbu-bumbu sayang, bumbu-bumbu cinta sama kamu. Ya, kalau dia nggak cinta, nggak sayang, dia nggak bakal memikirkan tentang hubungan. Ya, jadi teman-teman, tipe orang berbeda-beda. Ada yang memang terlihat cuek, ya tapi memang dia nggak sayang. Ada juga yang terlihat cuek, dingin, tapi dia sayang. Ada juga di sini dia hangat, tetapi itu kepada semua orang. Ya, ada juga dia hangat sama satu orang. Ya, banyak nih tipe-tipenya. Jadi kalian sesuaikan. Gitu, kalian gunakan pemikiran dan perasaan kalian untuk melihat tipe pasangan saya ini bagaimana nih, Bang. Di mana dia pasnya? Apakah dia memang tulus kepada saya atau hanya modus belaka? Ya, kalian sesuaikan. Gitu ya, teman-teman. Untuk gambaran yang dia lakukan ketika kau tidak bersama dirinya. Kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Apa yang kartu Black Oracle katakan? Mari kita lihat. Kartu pertama. Ya, dia saat ini mencari kejelasan. Dia saat ini mencari sebuah hal yang membuat dia di sini yakin. Terkait tentang apa? Terkait tentang ini. Mungkin contoh saat ini kalian masih ada konflik. Saat ini kalian nggak ada konflik, tapi ada di sini yang terbesit nih pemikiran di dalam hubungan ini yang membuat dia di sini sedikit galau. Dia akan mencari kejelasan akan hal itu. Ya, dia bakal berusaha untuk tetap kuat mencari jawaban akan itu semua. Buat kalian yang udah putus, dia bakalan di sini berusaha untuk cari kejelasan. Apakah dia harus kembali atau dia harus pergi? Ya, nanti perlahan-lahan memerlukan waktu, dia bakalan menemukan jawaban tersebut. Lalu berikutnya ada gambaran di sini. Komunikasi. Ya, sebagian dari kalian di sini mungkin nanti akan mendapatkan jawabannya ketika apa? Ketika di sini terjadi komunikasi. Jadi, penyelesaian masalah ini terkadang kita harus komunikasi. Ya, gitu teman-teman. Kalau rasanya belum siap untuk komunikasi, jangan dulu. Ya, takut malah menambah masalah. Gitu. Ya, di sini saya juga banyak mendapatkan komen, "Bang, saya diblok. Bagaimana cara saya berkomunikasi menjelaskan hubungan?" Ya, kami ada konflik, tiba-tiba dia blok. Ini kami putus atau bagaimana? Itu yang saya sayangkan, teman-teman. Ya, kalau memang rasanya udah nggak bisa lagi, ya udah bilang, ya udah kita putus, baru kalian blok. Jadi jelas status kalian. Ini permasalahannya masih ada, langsung diblok bagaimana nih? Ya, mau cari ke pasangan baru, ini belum jelas nih. Ya, masih ada yang mengganjal nih. Ingin bertahan, nggak tahu nih apakah orang ini bakalan buka blog atau enggaknya. Jadi itu yang saya sayangkan. Ya, kalau bisa coba dikomunikasikan. Kalau memang udah nggak bisa, ya udah katakan aja. Ya udah kita putus, langsung kalian blok. Jelas. Ya, setidaknya ada di sini hal yang jelas. Berarti hubungan kalian udah selesai. Gitu. Jadi kalau bisa komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Tetapi ingat, bukan sembarang komunikasi. Cari waktu yang tepat, cari momen yang tepat. Cari di sini ketika hatimu memang siap untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah ini. Begitu pula dengan dia. Gitu. Jangan pula kalian lagi capek bekerja, capek di sini sedang ada masalah, kalian berusaha untuk komunikasi. Wah, makin besar nanti masalahnya. Ya, intinya kalian harus bisa mencari waktu yang tepat, cari momen yang tepat. Gitu.
Berikutnya ada gambaran kartu di sini. Dia bakal nanti dihadapkan oleh beberapa pilihan di sini. Yang pilihannya apa aja, Bang? Ya, itu tadi. Mungkin yang pertama dia datang ke kamu minta maaf, mungkin yang selanjutnya jika kalian nggak ada konflik, dia bakal mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya banyak lah nanti kesempatan yang bakalan di sini dia bisa ambil. Gitu. Lalu ada gambaran dia bakal ngambil kesempatan yang menurut dia di sini bisa membuat perkembangan di dalam hidupnya. Ya kalau rasanya di sini, Bang, ini mungkin kata orang ini ya, Bang, mungkin ini yang terbaik adalah memperbaiki hubungan. Dia bakal ambil kesempatan itu. Yang intinya membuat dia di sini berkembang lah. Saya juga melihat ada gambaran soulmate nih, indikasi soulmate antara kamu dan dia. Bisa berpotensi hubungan kalian ada koneksi soulmate. Gitu. Berikutnya ada gambaran kartu dari Love Oracle, mari kita lihat. Kartu pertama. Percaya. Kepercayaan yang utama. Kalau kalian yakin di sini dia adalah yang tepat buat saya, Bang, ini hanya salah paham, usahakan, berjuang. Ya. Apapun kondisi kalian, kalau kalian ingin naik ke jenjang pernikahan, ayo sama-sama berjuang. Kalau kalian memang di sini serius akan hal itu. Ya. Intinya percaya. Kalau kamu percaya di sini lebih baik terpisah, ya udah kamu harus percaya, kamu ambil keputusan itu. Jangan nanti berubah nih kepercayaan kamu di tengah. Wah, Bang, saya kayaknya ragu, Bang. Kamu kembali lagi. Ya, kalau bisa di sini percaya, pegang teguh pendirian kamu. Ya, kalau kamu masih merasakan ketertarikan, kalau kamu selama masih merasakan koneksi, ya udah, coba kamu perjuangkan kata-kata ini. Ya, intinya coba kamu di sini jangan terlalu memaksakan keadaan, memaksakan kondisi, situasi. Ya, jangan dipaksakan. Ingat, hal ini juga penting, financial and career. Ya, mungkin ada sebagian dari teman-teman, Bang, cinta itu kan memang murni cinta, Bang. Gak perlu biaya. Gak perlu uang, gak melihat pekerjaan. Memang benar, teman-teman. Tetapi, apakah di sini kita bisa hidup hanya mengandalkan cinta aja? Ya, kecuali di sini memang teman-teman udah standby, udah punya ladang, udah punya ini, punya listrik sendiri, pembangkit listrik sendiri, nggak apa-apa. Ya, tetapi kan kita di sini memang kehidupan itu memerlukan biaya. Jadi, ini juga berpengaruh. Belum lagi nanti kalian udah memiliki anak, belum nanti lagi di sini anaknya bakalan sekolah, belum lagi keperluan kalian berdua. Ya, ini juga penting. Ya, cinta penting. Ini juga penting. Ya, mereka bareng nih jalannya. Jadi nggak bisa di sini, kamu nggak tulus, kamu di sini memikirkan keuangan, iya, bagaimana pula kalau nggak ada keuangan? Ya, ini demi kepentingan kehidupan kita. Ya, selama kamu memiliki perasaan romantis, ya udah kejar, perjuangkan, ingat perjuangkan cintanya, perjuangkan pekerjaan dan keuangan kalian. Ingat semua memerlukan biaya, kita realistis saja, kita memikirkan kenyataan aja gitu teman-teman. Ya, tetapi kalian yang bisa memastikan di sini, apakah dia di sini memang realistis atau materialistis gitu. Terkadang memang ada yang gila harta. Ya, jadi kalian lah yang bisa memahami. Coba kalian ikutkan kata hati kalian sesuaikan dengan kondisi kalian. Kalau sanggup, perjuangkan. Kalau enggak, nyerah aja udah. Gitu. Ya teman-teman, saya rasa cukup ya. Sekian dari Himawari Tarot. Ini mungkin sedikit lebar bahasan kita kali ini sampai ke pekerjaan, sampai di sini pembahasan lain. Nggak apa-apa. Ya saya rasa ini juga perlu juga untuk kita bahas ya teman-teman agar kita semangat nih ya, jadikan motivasi buat kita mengejar ini juga. Jangan jadikan motivasi juga untuk memperjuangkan orang yang kalian sayang. Ya, jadi kalian harus di sini bareng. Saya juga saat ini bareng nih. Jika ada orang yang saya suka, ini juga saya kejar. Gitu. Agar demi kepentingan keberlangsungan hidup. Oke, sekian dari Himawari Tarot. Dadah.